Hai, kami dari Komisi Pasutri kembali ingin mengajak kalian untuk join bersama dalam ceramah berseri tentang kebohongan pernikahan dengan tema Lies That Will Destroy Your Marriage. Ceramah akan membahas hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan pernikahan kita, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Jangan lupa bergabung bersama kami dalam ceramah ini. See you soon! Cared about? I guess not. Rush hour. Stressful every day. Friends, are they even there? Am I forgotten?
Bye. Kami dari Komisi Pasutri kembali ingin mengajak kalian untuk join bersama dalam ceramah berseri tentang kebohongan pernikahan dengan tema Lies That Will Destroy Your Marriage. Ceramah akan membahas hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan pernikahan kita, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Jangan lupa bergabung bersama kami dalam ceramah ini. See you soon. Cared about? I guess not. Rush hour. Stressful every day. Friends, are they even there? Am I forgotten?
Kami dari Komisi Pasutri kembali ingin mengajak kalian untuk join bersama dalam ceramah berseri tentang kebohongan pernikahan dengan tema Lies that will destroy your marriage. Ceramah akan membahas hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan pernikahan kita, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Jangan lupa bergabung bersama kami dalam ceramah ini. See you soon! Cared about? I guess not. Rush hour. Stressful every day. Friends, are they even there? Am I forgotten? Selamat malam Bapak Ibu, bersyukur pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dari tempat masing-masing. Sebelum kita mulai kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu, bagaimana keadaan satu minggu ini? Mungkin ada yang lagi sukacita, atau mungkin ada yang lagi bergumul, ada yang sedih, atau mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin lagi lelah. Keadaan apapun saat ini, mari kita tanggalkan beban kita. Mari kita lihat satu kesempatan yang Tuhan masih kasih sampai hari ini, yaitu kehidupan. Mari kita lihat betapa baiknya Tuhan, kita puji, kita sembah namanya. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang
Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang. Kita akan membawa pokok doa. Yang pertama kita mendoakan untuk Panti Asuhan Kasih Bapa. Doakan 8 anak yang Tuhan percayakan agar bertumbuh dalam kasih Tuhan. Doakan setiap hamba Tuhan, pengasuh, pengurus dalam pelayanan di panti. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Panti Asuhan Kasih Bapa. Terima kasih untuk ada 8 anak yang Tuhan percayakan Tuhan di panti asuhan ini. Kiranya Tuhan yang boleh pakai supaya mereka boleh terus bertumbuh dan mengalami akan kasih Tuhan hari demi hari dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kami tahu tidak mudah di masa-masa ini, tapi kiranya Tuhan yang terus kasih kekuatan, kasih mereka terus pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, untuk para pengurus pantinya juga kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh tolong mereka. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk proses penyusunan program setiap komisi dan bidang agar dapat berjalan dengan baik. Doakan agar setiap hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dapat sehati memikirkan program ke depannya. Mari sama-sama kita angkat pokok doa untuk penyusunan program ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kita sedang ada proses lagi penyusunan program Tuhan di setiap komisi. Kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh lawat Tuhan. Untuk para setiap hamba Tuhan, pengurus, aktivis yang terlibat di dalamnya. Tuhan, biarlah ini bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar agenda, kegiatan, tapi ini benar-benar boleh berasal daripada-Mu, boleh berasal dari agendamu, boleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, jangan kehendak setiap kami atau pribadi kami masing-masing. Kami mau serahkan untuk setiap program ini, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk semua program yang akan disusun, agar sungguh-sungguh sesuai agenda Tuhan, demi pertumbuhan jemaat semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa supaya program ini boleh menjadi sungguh-sungguh sesuai agenda Tuhan dan pertumbuhan bagi setiap jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk program-program yang boleh disusun ini Tuhan. Biarlah sesuai dengan seturut kehendak-Mu, sesuai dengan agenda-Mu, dan kiranya program ini jemaat boleh rasakan Tuhan, bagaimana pertumbuhan, bagaimana kasih yang boleh Tuhan lawat, Tuhan izinkan. Biarlah Tuhan kami hari demi hari boleh semakin serupa dengan Engkau seperti Kristus Tuhan. Terima kasih hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk rencana membuka ibadah minggu bagi jemaat, agar Tuhan yang boleh berkati. Doakan untuk setiap persiapan yang dilakukan, untuk semua pelayan yang akan melayani dan jemaat yang dipersiapkan. Mari sama-sama kita berdoa untuk rencana membuka ibadah hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan, kami berdoa untuk rencana untuk pembukaan ibadah hari Minggu. Tuhan kiranya boleh lawat setiap persiapannya, baik dari penyusunannya untuk protokolnya, hamba Tuhan yang menyiapkannya, dan juga jemaat yang akan hadir. Biar kami sama-sama boleh datang untuk menyembah Engkau Tuhan, semakin hari hidup bertumbuh di dalam Engkau. Melalui ibadah ini Tuhan, kami serahkan segala persiapannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dipuji, dimuliakan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pokok doa selanjutnya, mari kita sama-sama angkat pujian. Tuhan tidak pernah jauh, Dia selalu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau
sengsara menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul, baik dengan usaha pekerjaan mereka saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang Tuhan mau berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang bergumul, terkhususnya dalam masalah pekerjaannya Tuhan. Mungkin ada yang masih bergumul, atau mungkin masih mencari, atau mungkin sebentar lagi mau diberhentikan, atau kami nggak tahu Tuhan apa yang sebenarnya sedang dialami dalam pekerjaannya. Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan yang boleh lawat mereka, biar apapun yang boleh mereka kerjakan, mereka boleh ingat Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang menopang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur, amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan anggota keluarga. Ada yang belum percaya agar keselamatan juga boleh diberikan kepada mereka. Doakan agar mereka mau terbuka untuk menerima Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat yang bergumul anggota keluarganya belum menerima Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang lagi Tuhan untuk para jemaat-Mu yang anggota keluarganya belum menerima Tuhan. Mungkin orang tuanya, atau anaknya, atau kerabatnya, atau suaminya, atau istrinya Tuhan. Kami datang, Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau tahu Tuhan, kalau Tuhan yang izinkan boleh pilih, Tuhan tolong bukakan hati mereka, supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan para lansia. Kiranya Tuhan yang boleh terus menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang Tuhan mau berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang sakit. Kau tolong mereka Tuhan dalam kondisi mereka saat ini. Berikan kekuatan, sukacita, supaya mereka boleh mendapat kesembuhan hanya daripada-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk para lansia. Kau mau tolong mereka dalam usianya saat ini, supaya mereka boleh terus menjadi teladan, jadi berkat Tuhan. Tuhan yang boleh terus tolong untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, amin. Dan terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiam diri, kita bawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita akui segala sesuatu yang ada dalam diri kita ke hadapannya. Ya Tuhan, terima kasih. Kau tahu Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Mungkin ada orang-orang yang gak tahu kami menyimpan ini sendiri, tapi Kau tahu Tuhan pergumulan setiap kami. Kami mau bawa, kami mau serahkan, kami mau percayakan hidup kami seutuhnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang pakai Tuhan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami boleh berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Pujian ini mengingatkan bahwa pujian segala sesuatu itu balik lagi itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh G.I. William Ferdinandus. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berterima kasih untuk undangan diberikan kepada saya. Saya merasa terhormat bisa diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat kita semua pada saat ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah-Mu bagi kami. Kami bisa beraktivitas sepanjang hari, dan saat ini kami bisa hadir dalam kebaktian doa bersama-sama.
Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami dan akan menjawabnya seturut dengan waktu kehendak rencana-Mu. Saat ini ya Bapa, kami juga rindu membaca merenungkan firman, biar kiranya Engkau bicara kepada setiap kami dan bentuk kami sebagaimana Engkau inginkan. Tolong pakai saya supaya bisa menyampaikan dengan sederhana, dengan jelas, sehingga bisa dimengerti oleh setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bekerjalah ya Allah, kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memampukan kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika bicara tentang seorang murid Kristus, kita melihat kita memiliki 4 postur. Yang pertama, kita itu menjadi seorang penyembah. Kita punya postur sebagai seorang yang menyembah Tuhan. Kita rindu memuliakan Dia, meninggikan Dia, memuji Dia. Kita juga yang kedua adalah seorang pembelajar. Ingin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin mengenal Dia. Lebih dalam, lebih intim, lebih dekat, lebih erat. Mengenal karakternya, mengenal karyanya, mengenal kehendaknya lebih dalam. Yang ketiga, kita juga menjadi seorang pelayan yang melayani Allah dengan cara melayani sesama kita. Dan yang keempat, kita memiliki postur juga sebagai seorang pemberita yang mengumandangkan, menyampaikan berita dan juga cerita tentang siapa Allah dan apa yang tadi lakukan di dalam kehidupan kita sebagai saksi. Nah, saudara, pada saat ini secara khusus kita akan melihat postur kita yaitu sebagai seorang pelayan. Setiap orang Kristen, setiap murid Kristus pasti adalah seorang pelayan. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang pelayan atau pelayanan, menjadi satu pertanyaan adalah apa itu pelayanan? Nah, saudara, hari ini kita melihatnya secara sempit. Pelayanan adalah segala aktivitas yang kita kerjakan atau lakukan untuk Allah. Ya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tetapi pada saat ini kita melihat secara sempit saja, kita melihatnya dalam konteks bergereja, ya, yaitu pelayanan di gereja. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari pada malam hari ini sebenarnya bisa diterapkan di dalam pelayanan dalam arti luas, dimanapun, kapanpun. Entah di keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, di mana saja. Ketika kita lakukan satu aktivitas pada sesama, tapi untuk Allah, itu kita bisa sebut sebagai pelayanan, dan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa berlaku juga. Nah, saudara, pelayanan di dalam artian sempit yaitu segala aktivitas yang kita lakukan di dalam lingkungan bergereja. Entah sebagai pemimpin, sebagai rohaniwan, sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai penatua, sebagai pemuji, liturgis, singers, pemusik, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengkhotbah, sebagai penyambut, sebagai editor video. Dan masa-masa seperti sekarang sangat dibutuhkan pelayanan digital. Sebagai orang-orang yang membagikan, share, ya, posting segala jenis link yang berhubungan dengan gereja. Nah, saudara, itu termasuk di dalam hal pelayanan. Nah, pertanyaannya saudara, malam ini saya diberikan tema yaitu bicara tentang self-glory ministry. Nah, problemnya apa ketika bicara tentang pelayanan gerejawi ini? Nah, saudara, kita kadangkala memiliki sebuah worldview, pola pandang yang sifatnya itu dualistis. Kita membedakan antara yang sakral dengan yang sekuler. Yang dilakukan di gereja itu sakral, rohani sifatnya. Sementara yang di luar gereja itu sekuler. Nah, sehingga kita melihat segala jenis pelayanan gerejawi itu sifatnya rohani. Nah, tentu saudara di dalam satu artian nggak keliru, nggak salah. Tetapi rohani tidak rohaninya satu tindakan pelayanan itu bukan ditentukan apa yang dikerjain. Tetapi sesungguhnya ditentukan arahnya itu kepada apa atau kepada siapa. Nah, saudara, kita perlu membedakan antara satu tindakan itu selalu ada yang namanya goal, tapi ada juga yang namanya motivasi. Nah, saudara, saya kasih contoh. Satu tindakan, yaitu bertanding di Olimpiade. Seorang atlet mati-matian berjuang bertanding.
Itu adalah tindakan, aksi itu sendiri. Tetapi tujuannya apa? Tujuan dia adalah supaya dia bisa menang, dia ingin menang, dan dia dapat medali emas. Itu goal, tujuan. Tapi motivasi dia, mengapa dia menginginkan kemenangan? Mengapa dia menginginkan medali emas? Nah, bisa jadi dia ingin supaya bisa menggoreskan namanya di dalam sejarah. Atau bisa jadi dia ingin supaya dia terkenal, disanjung oleh masyarakat sebagai pahlawan. Atau bisa jadi dia ingin memperoleh uang hadiah dari pemerintah atau dari siapapun. Karena dia berhasil memenangkan pertandingan. Itu motivasi. Nah, saudara, coba kita terapkan hal yang sama di dalam satu pekerjaan, aktivitas yang kita sebut pelayanan. Nah, yang kita kerjakan pelayanan itu hal-hal yang baik. Berkhotbah, mengajar, memimpin pujian, menjadi penatua, pengurus, aktivis, majelis, menjadi pemuji, editor video, dan segala macam. Itu hal-hal yang baik tindakannya. Tapi pertanyaannya adalah tujuannya apa dan motivasinya apa. Nah, saudara sekalian, rohani tidak rohani satu tindakan, bukan masalah yang dikerjain. Tapi tujuannya kepada apa atau kepada siapa. Nah, saudara, saya kasih contoh ya. Misalnya saya seorang yang sedang berkhotbah saat ini. Nah, ini kalau dalam kategori kita tadi itu satu tindakan pelayanan rohani. Nah, tetapi kita perlu tanya lebih mendalam, tujuannya apa? Motivasinya apa? Saudara sekalian, saya bisa jadi berkhotbah mengajarkan firman Tuhan, tetapi tujuan saya itu, motivasi saya keliru. Nah, kalau ditanya tujuan Anda ketika menyampaikan khotbah apa? Oh, saya ingin mengajar jemaat. Tujuan saya adalah mengajar jemaat. Tujuan saya bisa jadi ingin memperkenalkan diri saya. Nah, motivasi bisa jadi berbeda lagi, saudara. Saya mengajar jemaat, berkhotbah, motivasi saya adalah cari uang misalnya. Motivasi saya adalah supaya saya terkenal, populer. Motivasi saya adalah supaya saya diterima oleh banyak orang, reputasi. Nah, saudara, kita lihat tindakan yang baik, yang bagus, tapi ternyata motivasi tujuannya itu keliru. Nah, sehingga berhakkah kita mengatakan pelayanan ini satu hal yang rohani sifatnya. Nah, saudara, maka kita perlu sangat ekstra hati-hati ketika bicara tentang pelayanan. Bisa jadi satu hal yang baik, yang kudus, tapi ternyata disimpangkan. Ada Tritunggal yang tidak kudus, yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita, menyimpangkan hal-hal yang baik, yang indah, yang Tuhan berikan pada kita. Untuk kemudian kita pakai melayani diri kita sendiri, atau melawan Tuhan. Nah, Tritunggal yang tidak kudus itu adalah dosa, daging, dan iblis. Nah, saudara, hal-hal yang baik, yang indah, uang, itu netral sifatnya. Seks, bekerja, belajar, berkeluarga, itu hal-hal yang pada dasarnya netral. Hal-hal yang indah, yang Tuhan berikan buat manusia. Tapi oleh dosa, daging, dan iblis bisa disimpangkan. Sehingga menjadi satu hal yang keliru. Arahnya itu bukan lagi ditujukan pada kemuliaan Allah, tapi demi kepuasan saya, keinginan saya, hasrat saya. Nah, saudara, termasuk di dalamnya dosa, daging, iblis bisa menyimpangkan yang namanya pelayanan. Tindakan-tindakan aktivitas pelayanan gerejawi itu. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam satu teks yang familiar sekali, saya percaya kita semua sering mendengar bahkan membaca teks ini, dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang di sini dilakukan oleh orang-orang yang berseru-seru itu bernubuat, mengusir setan, dan di situ dikatakan mengadakan banyak mukjizat. Atau kita boleh simpulkan pelayanan saudara. Sesuatu yang katanya dilakukan demi nama Tuhan, pelayanan. Tapi ternyata orang-orang ini yang kemudian ditolak sama Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak kenal mereka. Nah pertanyaannya kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam ayat di atasnya dikatakan bukan setiap orang yang berseru padaku, tapi mereka melakukan kehendak Bapakku. Ya, memang kehendak Bapa itu engkau melayani begitu. Tapi pertanyaannya bagaimana engkau melakukannya? Mengapa engkau melakukannya? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Di situ menjadi pertanyaannya saudara. Allah bukan hanya concern dengan apa yang kita kerjakan, katakan, lakukan. Tapi juga mengapa? Bagaimana kita mengatakan dan mengerjakannya? Nah saudara sekalian, kalau kita punya pelayanan sebagai pengkhotbah, guru sekolah minggu yang ngajarin firman Tuhan setiap minggu, sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai singer, sebagai penyambut, sebagai editor video, sebagai pengurus, sebagai penatua, itu hal-hal yang baik, itu hal-hal yang kudus. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita melakukannya? Untuk apa, untuk siapa kita mengerjakan semua pelayanan itu. Nah saudara, hari ini kita juga melihat ada 5 biasanya ya, motivasi atau pengejaran yang keliru. Ketika kita melakukan satu pelayanan, tapi bisa jadi kita mengejar 5 hal yang keliru ini. Yang pertama kita mengejar possession atau harta milik, keuntungan material. Nah bisa jadi seorang melayani tapi demi mendapat nafkah, pemasukan. Nah saudara, saya pikir di dalam lingkungan GKY kita biasanya di dalam pelayanan gerejawi itu asasnya itu sukarelawan. Jadi rasanya godaan ini tidak terlalu ya di dalam lingkungan GKY. Tapi yang keempat, yang setelahnya itu rasanya sangat-sangat erat, lekat dengan kita. Kita bisa jadi mengejar namanya popularitas. Ingin terkenal atau dikenal sama banyak orang ya supaya dilihat bahwa oh orang ini melayaninya baik gitu. Kualitasnya oke. Nah saudara apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ketika segala sesuatu dikerjakan secara virtual bisa ditonton di YouTube selama nggak dihapus selalu ada di sana. Akhirnya kita mungkin jadi berlomba-lomba mempersiapkan yang terbaik. Tapi masalahnya mempersiapkan terbaik itu untuk apa? Untuk siapa? Apakah karena ini dilihat oleh orang banyak? Di luar gereja? Ya, dilihat oleh khalayak ramai, mereka bisa klik? Atau saudara mau itu direkam atau tidak direkam, saya lakukan dengan serius, dengan baik, dengan setia, dengan bertanggung jawab, dengan maksimal. Kita bisa mengejar namanya gengsi, prestis itu saudara, tidak melakukan pelayanan yang ada. Kita bisa jadi mengejar namanya posisi atau kuasa. Ya, kepengen kemudian memiliki kemampuan, kesempatan bisa memimpin orang, mengontrol orang banyak gitu. Kita bisa jadi fokus kepada performa. Mengejar namanya pencapaian. Ingin supaya sesuatu yang saya selama ini idam-idamkan, damba-dambakan, saya bisa lakukan. Ya. Nah saudara sekalian, ini satu godaan yang sangat-sangat mungkin kita alami ketika kita mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah saudara sekalian, lalu kalau kita bilang ini semuanya ada hal yang keliru, maka harusnya bagaimana kita mengerjakan setiap pelayanan yang ada. Nah saudara, kita perlu kembali kepada Kristus. Poin Kristus, ya Kristosentris sebagai titik dasar rujukan kita. Nah saudara,
Kita perlu melihat Kristus itu sebagai Tuhan, teladan, dan juga tujuan dari pelayanan kita semua. Di dalam 2 perikop yang saya ajak kita lihat bersama-sama. Dan pertama itu dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai ayat 16. Di sana Tuhan Yesus setelah dia membasuh, mencuci kaki murid-muridnya, dia menunjukkan sebuah tindakan perendahan diri, melayani murid-muridnya. Dan di situ Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, saudara sekalian, di situ dikatakan aku adalah guru dan Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas pelayanan kita. Dia adalah Tuhan, majikan, master kita. Kita adalah hamba-hambanya, budak-budaknya. Maka ketika kita kerjakan setiap pelayanan yang ada, di situ kita melihat ini adalah bentuk penugasan dari Tuhan, dari Allah kita. Ini adalah bentuk kepercayaan, kewajiban yang perlu saya lakukan. Karena ini Tuhan yang kasih kepada saya. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari saya. Dia sebagai Tuhan majikan yang mempercayakan itu pada saya. Nah, saudara, di Matius pasal 24 di situ dikatakan seorang tuan mempercayakan talenta untuk kemudian dikelola oleh hamba-hambanya, dan satu waktu dia meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya itu. Nah, jadi Kristus adalah Tuhan atas pelayanan. Apapun yang kita kerjakan, satu waktu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Nah, yang kedua, saudara, Kristus adalah teladan pelayanan. Di sini katakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kristus sebagai contoh, Kristus sebagai pola, Kristus sebagai patron yang kita lihat kepada Dia. Bagaimana seorang melayani? Bagaimana seorang melayani tanpa ambisi, tanpa kemudian mengejar kepentingan diri? Lihatlah Kristus sebagai teladan kita. Di Filipi pasal 2 katakan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan di dalam Alkitab perjanjian baru secara khusus berulang kali itu menjadi sebuah pola buat orang-orang Kristen. Engkau perlu kemudian mengorbankan dirimu sebagaimana Kristus mengorbankan dirinya. Nah, jadi saudara, pelayanan dikerjakan dengan mengikuti teladan Kristus yang merendahkan dirinya. Dan yang ketiga, saudara, Kristus adalah tujuan daripada pelayanan yang ada. Di dalam Yohanes pasal 20, pasal 13 ayat 20 itu dikatakan seperti ini, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, perhatikan ya saudara ya, jadi saya sebagai seorang pelayan, ketika saya melayani dan orang lain menerima saya, di situ ia menerima Kristus. Ketika ia menolak saya, ia sedang menolak Kristus. Nah, tetapi ada unsur lainnya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 40, di dalam satu kisah perumpamaan, Tuhan Yesus mengatakan ada kambing sama domba lagi dihakimi. Dan ketika sedang dihakimi itu Tuhan mengatakan, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku di dalam penjara engkau datang mengunjungi aku. Lalu kata si domba gitu ya, kapan kami melakukan itu ya Tuhan? Dan Tuhan menjawab seperti ini. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, kita melihat tadi ya, ketika saya melakukan pelayanan sebagai utusan Allah, orang lain ketika menerima saya, ya sedang menerima Kristus.
Nah, sebaiknya menolak saya, mereka menolak Kristus. Nah, sebaliknya, waktu saya melayani mereka, sebenarnya saya sedang melayani Kristus pula. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu take it personal, apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Kita melihat kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, di situ saling berkelindan, bertalian satu sama lain. Kasih kepada Allah, pelayanan kepada Allah, Allah yang tidak kelihatan akan tercermin kelihatan di dalam kasih pelayanan kepada sesama saya yang kelihatan. Itu prinsip Alkitab, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa Kristus itu adalah Tuhan atas segala pelayanan kita. Dia adalah teladan pelayanan kita, dan dia adalah tujuan untuk pelayanan kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu saudara, bagaimana kita bisa kemudian melakukan segala pelayanan ini bukan berdasarkan ambisi pribadi atau untuk kemuliaan diri atau untuk kepentingan diri, kepuasan diri, tetapi untuk tadi ya, untuk Tuhan semata. Nah, saudara, kita tidak bisa tidak, dua hal. Memang kita harus bergantung pada kuat kuasa Roh Kudus. Karena mustahil dengan kemampuan kita bisa melawan yang namanya kuasa tadi ya, dosa, daging, dan iblis. Kita membutuhkan kuasa dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Tetapi yang kedua yang bisa kita lakukan, saudara, ya bukan kita menunggu di dalam kepasifan, tapi kita perlu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu melakukan yang namanya pemeriksaan diri atau check up itu. Saudara sekalian, kalau Anda sering bepergian, ya dulu sebelum pandemi, ketika kita mau naik pesawat, nah pesawat itu sebelum dia dipakai, itu selalu akan diadakan check up rutin. Akan ada checklist yang luar biasa banyaknya. Dicek sayapnya, bensinnya, rodanya, ya segala peralatan di dalam. Dicek. Semakin lama jam terbang, ya semakin banyak juga yang dicek. Nah, saudara, saya pikir ya ketika kita melakukan pelayanan, kita pun perlu menerapkan attitude yang sama. Kenapa pesawat dicek begitu rupa? Karena dia membawa yang namanya manusia. Kalau sampai terjadi sesuatu, human error, dia bisa nyungsep dan membawa banyak korban jiwa. Nah, jadi dipersiapkan dengan baik. Nah, pertanyaannya saudara, ketika kita melakukan pelayanan, aktivitas pelayanan, yang itu sifatnya itu kekal, ya mempengaruhi hajat hidup, ya begitu banyak orang. Apa kita memiliki sebuah derajat keseriusan yang sama, memeriksa diri kita ketika melakukan atau mengerjakannya, karena ini satu hal yang begitu serius di mata Allah. Nah, saudara, bagaimana kita memeriksa diri itu? Nah, kita bisa kembali berkaca tentang profil seorang pelayan. Saya pakai akronim faith, iman. Seorang pelayan adalah seorang yang faithful. Apakah kita mengerjakan segala pelayanan yang ada itu dengan setia? Apakah saya melakukannya dengan keyakinan yang benar akan Allah? Apakah saya kemudian seorang yang available? Saya meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk mempersiapkan segala pelayanan yang ada, mengerjakannya dengan maksimal? Apakah saya seorang yang dipenuhi dengan inisiatif? Atau saya menunggu penugasan dengan pasif? Atau saya lakukan ketika mood saya sedang oke? Apakah saya seorang yang masih teachable? Masihkah saya bersedia mendengar teguran, masukan, inputan dari orang lain? Atau saya malah lebih galak, ya, menyerang balik gitu. Ketika saya mendengar inputan, masukan berkenaan dengan apa yang saya kerjakan. Apakah saya masih menjadi seorang yang lapar dan haus akan Tuhan? Paulus setelah pelayanan berpuluh-puluh tahun, saudara sekalian, di situ dia justru mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Filipi pasal 3 itu. Apa kita punya satu kerinduan lebih dalam lagi mengenal Allah, karakternya, karyanya, kehendaknya? Apakah kita menyediakan waktu untuk bersekutu, intim, dekat, erat dengan Allah? Nah, saudara, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Bapak Ibu, saya menyediakan pertanyaan-pertanyaan itu secara tertulis. Kalau Bapak Ibu mau membacanya, memakainya menjadi bahan untuk memeriksa diri,
Bapak Ibu bisa coba mendownloadnya di dalam deskripsi YouTube yang ada. Linknya akan dibagikan di sana. Nah saudara, saya pikir ketika setiap kali kita mau pelayanan, ketika kita mau rapat, kita selalu melakukan namanya doa. Nah sesungguhnya itu menjadi satu momen kita memeriksa diri. Kita menyediakan waktu untuk mengkoreksi, untuk apa ya saya kerjakan ini? Untuk siapa ya saya kerjakan ini? Nah saudara, jangan jadikan doa itu, ya mau doa sebelum pelayanan atau setelah pelayanan atau sebelum rapat, jangan jadikan itu sekedar sebagai sebuah sopan santun, formalitas rohani. Tapi kita perlu menjadikannya sebagai momen untuk formasi spiritual, formasi rohani kita. Bukan sekedar satu formalitas saudara, sopan santun. Kalau nggak doa kayaknya salah nih, keliru. Jangan saudara. Tapi kita menjadikannya sebagai momen memeriksa diri. Berkaca. Sebenarnya untuk apa saya kerjakan ini? Untuk siapa saya kerjakan? Nah dengan cara demikianlah barulah kita bisa dimurnikan dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kita kerjakan, katakan dan lakukan. Nah saudara, biarlah kita semua ditemukan sebagai orang-orang yang melayani. Dan pada akhirnya ketika Tuhan bertemu dengan kita, dia katakan engkau hamba yang baik dan setia. Bukan kita menjadi orang yang ditegur oleh Tuhan dan mendapat satu hardikan, enyalah di hadapanku. Engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, jadikan kami pelayan-pelayan yang setia. Kami sadar kami terbatas, kami lemah, kami sungguh membutuhkan kuat kuasa daripada Engkau. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Allah. Biarlah kami belajar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Menjadikan segala aktivitas pelayanan kami ya Allah bukan momen untuk aktualisasi diri. Memenuhi kepuasan kami ya Tuhan. Tapi biar itu menjadi momen kami betul-betul melihatnya sebagai pelayanan untuk memuliakan Engkau. Untuk meninggikan Engkau. Untuk kebaikan sesama kami. Tolong kami ya Allah, kami perlu dimurnikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Tolong selidiki hati kami, sucikan kami, murnikan kami setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya bukan hanya hari ini ya Tuhan, bukan hanya besok, bukan hanya seminggu, Engkau menyertai dan menolong kami di dalam memurnikan motivasi kami. Biarlah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, selama kami masih hidup, kami terus memurnikan motivasi kami, tujuan kami di dalam melakukan segala aktivitas pelayanan yang ada. Dan kami rindu ketika kami pulang bertemu dengan Engkau muka dengan muka, di situ kami mendapat pujian bahwa kami adalah hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan belajar dan merenung pada malam hari ini. Kami berdoa hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kebaktian doa kita sudah selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Hai, kami dari Komisi Pasutri kembali ingin mengajak kalian untuk join bersama dalam ceramah berseri tentang kebohongan pernikahan dengan tema Lies that will destroy your marriage. Ceramah akan membahas hal yang penting dan berguna bagi kehidupan pernikahan kita, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Jangan lupa bergabung bersama kami dalam ceramah ini. See you soon! Cared about? I guess not. Rush hour. Stressful every day. Friends.